Makanan dan minuman manis kerap menjadi pilihan banyak orang ketika ingin nyemil di sela-sela kesibukan ataupun malam hari. Makanan manis memang sering membuat kita terasa lebih bahagia, bahkan dipercaya mampu meningkatkan hormon kebahagiaan. Namun jangan salah, makanan manis juga bisa membuat kita ketagihan loh. Berikut ini kenali yuk sederet makanan yang tinggi kandungan gula. Pertama ada sereal. Sereal dikenal sebagai menu sarapan yang menyehatkan di pagi hari. Selain bercita rasa manis, sereal juga terbilang praktis untuk dikonsumsi dengan segelas susu. Namun sayangnya, komposisi sereal banyak mengandung gula. Untuk itu jangan mengonsumsi sereal secara berlebihan ya pemirsa. Lalu kedua ada es krim. Siapa yang bisa menolak manis dan nikmatnya es krim? Terlebih ketika cuaca sedang panas. Beraneka ragam jenis es krim bisa kita temukan, namun tahukah Anda kalau es krim memiliki kandungan gula yang tinggi loh? Secangkir es krim mengandung sekitar 28 gram gula atau setara dengan 7 sendok teh. Bisa Anda bayangkan kan kalau Anda mengonsumsi es krim setiap hari? Lalu ada saus tomat. Mengonsumsi camilan seperti kentang goreng ataupun burger paling pas disandingkan dengan saus. Salah satunya ialah saus tomat. Namun ternyata kandungan saus tomat tinggi akan gula loh. Dalam 1 sendok makan saus tomat ada sebanyak sekitar 4 gram gula. Untuk itu hindari konsumsi saus tomat secara berlebihan ya. Terakhir ada minuman bersoda atau soft drink. Minuman berkarbonasi ini memang bisa menyegarkan hingga menghilangkan rasa haus di tubuh kita. Namun menurut penelitian, terlalu sering mengonsumsi minuman ini akan berisiko lebih mudah terkena diabetes tipe 2. Sebab kandungan gula di dalam minuman ini terdapat sekitar 39 gram hingga 99 gram per sajinya. Wah, itu tadi ya, makanan minuman manis ya. Ternyata saus tomat itu juga manis, Intan. Iya, padahal asam rasanya ya. Iya. Tapi ada gula aja. Iya, betul. Oke, Dok. Nah, tadi kita udah membahas tentang sugar craving, Dok ya. Nah, jadi katanya sugar craving ini bisa membuat seseorang menjadi kegemukan, obesitas, hingga diabetes yang sulit disembuhkan. Ini fakta atau mitos? Fakta ini, Dok. Wow. Dan saat ini memang sedang terjadi epidemi obesitas ya, Dok, meningkat di mana-mana, baik di dunia maupun di Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita sugar craving, seringkali itu kita akan mengkonsumsi makanan manis di luar kebutuhan yang sudah kita butuhkan gitu. Misalnya sehari mungkin butuh 2000 kalori, tengah malam pengen makan martabak gitu ya, Dok. Nambah maksudnya 2 potong, jadi nambah 500 kalori sehari gitu. Itu kalau sehari, belum kalau dijumlahkan dengan akumulasi hari berikutnya. Nah, itu yang lama-lama akan ditimbun dalam tubuh kita menjadi lemak begitu, Dok. Sehingga kondisi yang obesitas ini juga akan menjadi resiko untuk penyakit yang lain seperti darah tinggi atau sakit gula atau diabetes mellitus begitu, Dok. Oke. Nah, ini martabak itu yang dokter sebutkan, emang benar-benar martabak manis itu adalah pilihan tepat kalau nggak bisa tidur. Kalau malam-malam ya. Ya kalau nggak bisa tidur itu biasanya dipilih. Nah dokter, tapi biasanya tuh berapa sih dokter kira-kira kandungan dalam 1 potong martabak itu kandungan gulanya bisa berapa, kotak, Dok? Iya, 1 potong. Iya, 1 potong yang berapa, 1 Dok? porsi itu. Kira-kira kandungan gula aja. Nah, itu tergantung ya, Mbak ya, tiap toko mungkin beda takaran gulanya. Tapi kita bisa bayangkan aja ketika nyendok gula tuh berapa kali sendok itu kan. 1 sendok kan sekitar 15 gram. Ya dikali aja berapa kali si bapaknya itu nyendok ke martabaknya itu. Gitu. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhkan gula itu untuk masyarakat berapa sendok, Dok? Seharinya maksimal? Tergantung memang nanti kalau kebutuhannya nanti bisa dibaca sendiri, tergantung dari yang pertama usia serta jenis kelamin dan berat badan. Jadi tiap-tiap itu nanti akan membutuhkan jumlah gula yang berbeda-beda. Ya, namun yang perlu dipahami adalah bukan berarti kita sama sekali nggak boleh makan gula ya, tetap boleh tapi dibatasi jumlahnya begitu. Jadi pada umumnya itu pembatasannya 4 sendok makan gula, Dok. Iya, betul. Oke. Jadi itu sebenarnya umumnya ya, tapi balik lagi ke pribadi beda-beda. Nah, dokter, ini katanya ada juga nih dokter caranya untuk mengurangi atau mengatasi sugar craving. Katanya minum air putih. Ini fakta atau mitos, dokter?
Fakta. Fakta? Iya. Iya. Karena dari beberapa artikel yang saya baca memang sebenarnya orang itu haus sebenarnya. Tapi karena kebiasaan makan manis jadinya yang dikeluar adalah ingin makan atau minum manis gitu. Ternyata ketika dia setelah minum air putih hilang cravingnya. Jadi itu bisa dicoba sebagai salah satu cara untuk mengurangi craving terhadap gula ini. Dan memang justru kalau kita semakin banyak makan manis itu makin aus dok ya? Betul. Oh iya dokter. Iya kan? Iya benar. Seret Kalau bisa makan manis terus Iya. seret pingin minum rasanya. Oh itu bisa jadi salah satu alternatif ya dokter ya. Dok, ini juga katanya selain air putih dok ya, yogurt ini bisa membantu untuk mengatasi sugar craving. Ini fakta atau mitos? Iya, ini fakta juga dok. Sebenarnya tidak hanya yogurt ya, tapi banyak makanan sehat lain yang bisa jadi alternatif kalau kita mengalami sugar craving ini. Misalnya buah-buahan, apel, atau yang rendah gula, atau sayur-sayuran, itu juga bisa jadi alternatif untuk ketika kita mengalami craving ini. Iya. Untuk yogurt bisa, tapi memang harus dilihat juga kandungan gulanya dok. Karena seringkali beberapa yogurt itu tinggi kadar gulanya, jadi perlu dilihat kembali. Jadi pilihlah yogurt yang plain dok ya? Iya betul. Oke, nah dokter, ini sugar craving ini tuh katanya adalah bentuk adiksi dokter atau kecanduan, itu benar nggak sih dok? Kalau untuk adiksi saat ini masih belum sepakat ya, Mbak, sebenarnya apakah ini adiksi atau tidak. Tapi memang saat ini kita berusaha untuk menekan konsumsi gula ini karena tadi efek jangka panjangnya dia cukup membahayakan gitu. Iya. Tapi memang kalau kita lihat dari segi reward di otak, ini memang mirip kecanduan dok ya? Betul. Iya betul karena kalau udah tahu rasa manisnya enak tuh kayak pinginnya lagi dan lagi ya dokter ya. Iya. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok, dampak terburuk dari sugar craving ini apa dok? Iya dok, jadi yang tadi sudah sempat kita bahas juga dok, bahwa dia bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan ya dok. Obesitas ini sendiri tanpa diabetes ataupun tanpa darah tinggi bisa menyebabkan penyakit jantung. Apalagi nanti dengan obesitas ini bisa menjadi sakit diabetes, sakit darah tinggi, yang kedua-duanya akan semakin meningkatkan risiko sakit jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak tanpa sadar setiap hari menimbun kalori seperti itu, nah ini yang jangka panjangnya kadang-kadang kita tidak tahu gitu dok. Dan tentunya jangka pendeknya kalau kita suka makan manis dok, Intan ya, itu bisa menggerogoti gigi dok ya. Yang paling jadi jelas giginya iya. akan mudah berlubang. Iya betul banget dokter. Nah dokter nih artinya tipsnya apa dokter supaya kita bisa mengatasi sugar craving dan kita nggak ada dampak-dampak penyakit selanjutnya? Baik, yang paling penting pertama adalah kita tahu apa dampak gula terhadap tubuh kita. Jadi ketika kita paham bahwa terlalu banyak gula itu tidak baik, tentu kita bisa lebih memilih makanan atau minuman apa yang kita konsumsi yang baik untuk kita. Berikutnya ketika memang sudah ada craving, bisa dialihkan sebenarnya dengan beberapa cara. Misalnya dengan olahraga kan juga akan meningkatkan endorfin juga ya. Jadi ketika olahraga biasanya dia akan berkurang tuh cravingnya. Yang kedua, makanannya teratur. Jadi misalnya setiap hari 3 kali sehari dengan 2 snack. Jadi ketika makannya teratur dengan gizi yang seimbang, kebutuhan serat yang tercukupi, biasanya dia akan berkurang juga cravingnya seperti itu. Yang ketiga tadi sudah disebutkan minum air putih karena kadang-kadang haus jadi seperti craving. Dan yang keempat adalah mengurangi pencetusnya. Jadi misalnya pencetusnya karena stres tadi ya misalnya disebutkan insomnia. Nah itu juga harus kita coba atasi sehingga bisa mengurangi kejadian craving pada sehari-hari kita gitu. Jadi intinya jangan berlebihan dok ya. Betul. Dan tentunya untuk para ibu nih lebih baik memperkenalkan berbagai jenis rasa kepada anak-anaknya. Jangan selalu rasa manis ya. Betul. Karena bisa bikin ketagihan. Iya betul sekali. Terima kasih banyak dokter. Baik dok, terima kasih sama-sama dok, sama-sama. informasinya. Terima kasih. Wah, nggak terasa ya. Kita sudah ada di penghujung acara dan saatnya kami pamit. Ya betul sekali pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dr. Haikal, Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat.